Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Dwi Aprilia, mahasiswi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasim Azbullah, Tembak Beras, Jombang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi kelas A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pengantar ilmu teknologi dengan dosen pengempu Ibu Munawaro Eskom MSI. Kemajuan teknologi dapat menciptakan kemungkinan terbaru dalam dunia kesehatan, terutama dalam ilmu kesehatan jiwa dan ilmu perilaku. Salah satunya menggabungkan teknologi virtual reality untuk meningkatkan psikoterapi kepada pasien gangguan kecemasan dan PTSD. Tapi, apa sih sebenarnya virtual reality itu? Ini adalah lingkungan yang dihasilkan komputer melalui grafik 3 dimensi, benar-benar interaktif, aman, dan dapat menghasilkan rasa kehadiran. Terapi virtual reality atau VR pertama kali dibuat untuk menggambarkan simulasi pengalaman dari sudut pandang manusia. Di bidang kesehatan ini ada platform Perseus yang dirancang oleh dan untuk psikolog. Perusahaan ini bekerja dengan VR seperti kacamata, smartphone, komputer, dan digunakan terapis untuk mengkonfigurasi variabel. Dengan kit ini, Anda dapat mereproduksi konfigurasi stimulus yang menurut Anda relevan dan mengubah variabel untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan pasien. Seperti menambah lebih banyak atau lebih sedikit orang, mengontrol apa yang dilakukan orang virtual di sekitar mereka, cuaca, dan banyak lagi. Anda juga dapat mengurangi peristiwa tertentu sebanyak yang Anda inginkan, misalnya melepas landas atau pendarat pesawat, yang tentunya semua tanpa meninggalkan konsultasi. Saat ini, Perseus sedang digunakan di pusat-pusat terkenal seperti Rumah Sakit Valt City-Brown, Rumah Sakit St. John the Jew, dan Klinik Rumah Sakit Stanford University. Penggunaan VR dalam kesehatan jiwa memberikan banyak sekali manfaat, terutama pada penderita PTSD atau Post Traumatic Syndrome Disorder. Pertama dan mungkin yang paling penting adalah virtual reality atau VR mampu membuat perilaku interaktif dan tersimpan dalam rekaman dari aktivitas otak. Ini membantu terapi untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang terkontrol dalam simulasi lingkungan, sehingga penampilan pasien ketika berada dalam lingkungan simulasi dapat dinilai. Kedua, lingkungan dalam VR membantu terapis untuk memanipulasi masukan stimulus multimodal, sehingga menimbulkan ilusi sensori motor pada pasien. Meningkatkan potensial kondisi psikologis yang nyata dan respon perilaku. VR juga mampu mengkontrol maksimum terhadap simulasi multisensori. Kontrol ini berguna untuk memahami interaksi sensori motor sebagai contoh interaksi antara area otak yang merespon stimulus. VR meningkatkan peran sebagai aktivator selama simulasi berlangsung. Pasien dapat berpindah dari interaksi fisik dengan objek virtual. Lingkungan simulasi virtual dapat menyatukan antara objek yang ada di dunia nyata dan virtual. Peralatan yang digunakan untuk membuat simulasi interaktif cukup mudah, dengan merekam dan menganalisa respon perilaku yang dapat digunakan untuk memantau atau menghasilkan perubahan dari waktu ke waktu. Dalam terapi VR, perangkat yang ditempelkan pada kepala atau tangan akan melakukan pelacakan terhadap pemakainya, termasuk koordinat tubuh pasien yang berada di ruangan, dan informasi ini dapat direkam dan dianalisa untuk menilai perbaikan atau perubahan kontrol otot terhadap jangka waktu singkat. Selain itu, banyak keunggulan yang ditawarkan oleh jenis teknologi ini, antara lain lebih efektif daripada terapi in vivo. Pasien tidak perlu melakukan seluruh proses paparan fisik yang juga menghemat waktu dan uang, sehingga dapat menghindari berpergian dengan pesawat, dengan kereta bawah tanah, atau naik ke gunung pencakar langit. Memfasilitasi pelatihan mandiri dan pembelajaran berlebihan. Pengguna tidak lagi mengharapkan peristiwa terjadi dalam kehidupan nyata,
Sekarang mereka dapat mereproduksinya sebanyak yang mereka inginkan, sebanyak yang diperlukan, dan seperlunya. Orang yang dirawat memiliki peran aktif dan berpartisipasi, sehingga mendorong pembelajaran ulang dan modifikasi perilaku. Psikolog memiliki kendali penuh atas parameter. Anda dapat mengontrol durasi terapi, cuaca, waktu, jumlah orang, interaksi dengan orang atau hewan, dan lain-lain. Dalam adegan gangguan makan, Anda dapat memilih misalnya menu yang sedang dimakan pengguna atau takut terbang tinggi akibat turbulensi. Selanjutnya, perawatan yang dipersonalisasi. Dengan virtual reality, ada kemungkinan untuk menyesuaikan adegan dengan kebutuhan pasien berkat konfigurasi variabel dan panel kontrol. Selain itu, terapis selalu melihat apa yang dilihat pasien, sehingga memudahkan pendeteksian rangsangan yang paling relevan dan dapat menilai setiap langkah secara detail. Bisa mengulangi setiap langkah proses kapan saja. Pasien dapat berlatih adegan sebanyak yang diperlukan, misalnya naik lift, diambil darahnya, mengikuti ujian, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya memastikan privasi dan keamanan pengguna. Jika pasien merasa tidak nyaman setiap saat, semudah melepas kacamata untuk mengendalikannya ke tempat yang aman. Selanjutnya adalah aksesibilitas. Mode ini jauh lebih mudah daripada membawa pasien ke situasi apapun yang membuat mereka merasa cemas atau takut tanpa meninggalkan kantor Anda, sehingga menghemat waktu dan uang untuk perjalanan atau pembelian tiket transportasi seperti pesawat. Selanjutnya yaitu perawatan lebih cermat. Menurut beberapa penelitian, perawatan ini lebih efektif dan mendalam, sehingga mengurangi tingkat pasien yang meninggalkan praktek. Itu dia sedikit penjelasan dari saya. Ada sedikit pantun nih. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi. Niat hati ingin berbagi, jika ada yang salah, I'm sorry. Ada cinta yang sepihak, ada kasih yang dibagi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai berjumpa lain kali. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa kembali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.